Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPS, kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Bebas. Sering. Oke, terdengar dari suaranya insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Dan semoga seterusnya juga kalian sehat selalu. Oke, agar kita mendapatkan keberkahan kita dalam proses pembelajaran dari pagi hari ini sampai nanti sore, alangkah lebih baiknya kita biasakan diri dengan mengawali berdoa. Untuk proses doa silahkan dipimpin oleh KM. Mohon bantuannya KM. Mustahidan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih. Semoga senantiasa keberkahan menaungi kita sepanjang hari ini ya. Amin. Selanjutnya izinkan Bapak mau mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama Ade Solah Hadi. Oke, alhamdulillah. Ahmad Karim. Izin sakit ya. Kita doakan semoga Ahmad Karim diberikan kesembuhan ya. Aisri. Bambang Saiful. Dapik Hidayat. Dede Lisna. Depia Sendi. Zikri Maulana. Gugun Gunawan. Gugun sakit. Kita doakan juga semoga Gugun sakit ya. Sakit cepat sembuh ya. Irma. Joko. Mei. Nania. Nira Saskia. Rahma. Ripa Radiansa. Ria Putri. Rizky Muhammad Zakaria. Salma Aulia. Santi. Seni Suminat. Siti Nadia Melani. Siti Nur Fadila. Wida Widianti. Terakhir Zain. Oke. Ada yang belum Bapak panggil untuk absensi? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Oke, sebelum proses pembelajaran Bapak lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita remind atau kita ingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester. Yang pertama, Bapak harapkan anak-anakku mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua, meminta izin apabila kalian ingin meninggalkan ruangan ini, baik ketika dipanggil oleh guru lain ataupun akan ke kamar mandi, kamar WC. Yang ketiga, apabila ingin mengungkapkan pendapat, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya tidak boleh gaduh, mengobrol, dan hilang fokus dengan memainkan smartphone dan lain-lainnya. Yang terakhir, Bapak sangat berharap kalian bisa aktif dalam proses pembelajaran Bapak di hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Untuk suara Bapak sampai ke AI terdengar dengan jelas? Siap mendengar, Pak. Alhamdulillah. Kalau tulisan di PowerPoint yang Bapak tampilkan terlihat dengan jelas semuanya? Siap. Oke, alhamdulillah.
salah, berarti kita bisa melanjutkan. Nah, kalau di minggu lalu di pembelajaran Bapak di fisika, kalau tidak salah Bapak teh pernah memberikan materi tentang rangkaian arus. Nah, dari dua gambar yang ditampilkan di depan, ada dua pertanyaan yang muncul. Sebetulnya, apa sih nama rangkaian pada gambar nomor 1 dan nomor 2? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Ila. Izin menjawab, Pak. Ya. Pada gambar pertama, Ya. merupakan rangkaian seri. Betul. Sedangkan pada gambar kedua merupakan rangkaian paralel. Oke, bagus sekali. Kalau seumpamanya kita lihat dari dua gambar di depan, gambar nomor 1, karena lampunya terjejer secara satu jalur, itu dinamakan sebagai rangkaian seri. Kalau seumpamanya dua lampunya dijejer dan ada cabang, disebut dengan rangkaian. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Ila. Bagus. Bagus sekali Ila. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan. Apa sih yang kita ketahui, yang sudah kita kemarin pelajari tentang perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan Salma. Izin menjawab, Pak. Silahkan. Jadi, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu rusak atau tidak menyala, maka lampu yang lainnya ikut padamkan. Betul. Sedangkan pada rangkaian paralel, Ya. apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih dapat menyala. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Salma. Bagus sekali Salma. Minggu lalu kita telah melakukan eksperimen kecil di dalam rangkaian listrik, di mana kita ketahui ada dua rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di rangkaian seri itu kalau seumpamanya satu jalur, yang namanya aja rangkaian seri itu cuma satu jalur ya. Kalau jalur ini terputus, maka semua lampunya akan mati. Tapi ketika kita di rangkaian paralel, karena di sini ada cabang, kalau salah satu cabang diputus, cabang satu lagi tidak akan terpengaruh. Atau ketika satu cabang mati lampunya, cabang yang satu lagi akan tetap menyala. Oke, terima kasih. Insya Allah semuanya sudah paham. Nah, Bapak mau ada dua pertanyaan tentang dua gambar yang sudah kita lihat bersama. Gambar nomor 1, rumahnya lumayan redup. Di gambar 2, rumahnya terang benderang, banyak sekali lampu. Nah, apalagi perbedaan antara gambar di atas? Ada yang mau menjawab nggak? Apa perbedaan antara kedua gambar di atas? Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Mungkin di kesempatan ke depan kalian bisa menyampaikan ide pendapatnya kalian saja ya. Oh ternyata dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2, sebetulnya kita bisa lihat langsung. Yang pertama, lampu di rumah pertama kok redup ya. Redup dan tidak banyak lampu yang digunakan. Di gambar nomor 2, lampunya banyak sekali dan hampir semua ruangan menyala semua lampunya. Kalau seumpamanya banyak lampu dan sedikit lampu, kira-kira yang terpengaruh apa? Ila? Listriknya, betul. Biaya listriknya yang paling spesifik lagi. Kalau seumpamanya lampunya sedikit, otomatis biaya listrik akan hemat, akan sedikit. Tapi kalau lampunya banyak, maka si biaya listrik akan melonjak, akan mahal. Gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan melaksanakan pretest. Yang kedua, kita akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah kita pernah belajar dulu di kelas 10 tentang metode ilmiah. Salah satu langkahnya adalah menyusun rumusan masalah.
Yang ketiga, kita lalu akan melakukan penyelidikan secara mandiri tentang bagaimana menghitung struk tagihan listrik untuk rumah kita masing-masing. Lalu, yang keempat, kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan Bapak bagikan. Lalu, kalian akan diwakili oleh dua kelompok yang akan mempresentasikan hasil penyelidikan dari LKPD-nya. Lalu kalian akan tanya jawab dengan Bapak untuk mencari solusi dan membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Lalu yang ketujuh, anak-anakku akan menonton video untuk melakukan penguatan materi biar kalian semakin paham setelah kalian membahas masalah, kalian melakukan penyelidikan, lalu benarkah teorinya nanti kita buktikan di penguatan materi. Yang terakhir, untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak buat, kita nanti akan melakukan post test. Oke, tadi Bapak menyinggung tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan menghitung energi listrik, daya listrik, serta hubungan antara energi dan daya listrik dengan tepat. Lalu, peserta didik atau siswa Bapak harapkan dapat menerapkan konsep energi listrik dan daya listrik dalam perhitungan energi listrik. Nanti kalian menghitung biaya listrik bulanan di rumah kalian masing-masing. Yang terakhir, harapannya anak-anakku dapat menjelaskan upaya menghemat listrik dengan tepat. Nanti kita bahas di kesimpulan. Lalu, biar fair, Bapak akan mengungkapkan penilaian yang akan Bapak lakukan. Ada 3 aspek yang akan Bapak nilai. Yang pertama adalah nilai sikap, yang nanti akan Bapak lihat melalui observasi langsung, Bapak amati satu persatu dari kalian. Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Pengetahuan sudah pasti nanti kita lihat atau kita ambil dari nilai pretest dan post-test yang kalian kerjakan. Yang terakhir yaitu nilai keterampilan. Keterampilan kalian dalam tadi menyelesaikan LKPD. Nanti akan Bapak amati satu persatu tiap kelompok bagaimana kontribusi kalian secara pribadi di dalam kelompok. Oke. Mengapa sih kita perlu mempelajari topik dan energi listrik? Emang penting ya? Sebetulnya kalau seumpamanya kita nanti dalami melalui bahan ajar, sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan ketika mempelajari tentang energi dan daya listrik. Di 3 manfaat yang akan kita dapatkan, yang pertama, dari sudut pandang pengetahuan, kalian bisa memahami konsep energi dan daya listrik. Yang nanti, konsep daya dan energi listrik ini siapa tahu kepake ketika kalian nanti, seumpamanya ada yang lanjut kerja di PLN. Karena di PLN itu minimal ada yang mensyaratkan lulusan SMA. Tapi SMA-nya sebetulnya ada syarat khususnya IPA. Soalnya ada basic science. Nanti di kereta pun dibutuhkan sekali orang-orang yang punya pengetahuan tentang energi dan daya listrik. Soalnya sekarang KRL, MRT, dan LRT menggunakan listrik. KRL, kereta rel listrik, dan lain-lain. Yang selanjutnya nomor 2, dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, nanti kalian bisa mengetahui gimana sih cara menghemat biaya energi listrik yang kalian gunakan setiap hari. Jadi kalian tahu, oh ketika menggunakan listrik sekian, ternyata harganya sekian. Berarti biar lebih hemat gimana ya? Nanti kalian bisa tahu sendiri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, dari sudut pandang sosial, kita dapat menularkan informasi. Artinya kalian bisa men-share informasi bagaimana cara menghemat listrik. Baik itu ke orang tua, tetangga, atau bahkan kalian mungkin menjadi pembicara. Siapa tahu ada yang menjadi RT, RW, desa, kades, ya.
Oke, anak-anakku silakan mohon disiapkan untuk smartphone-nya masing-masing. Kita laksanakan pretest. Linknya sudah Bapak share di grup kelas. Silakan coba dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit. Mohon maaf Bapak interupsi kembali. Jangan 10 menit, 5 menit saja. Biar lebih efektif waktunya ya. 9.09 sampai 9:14. Silakan. Masih ada waktu 4 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, waktu sudah menunjukkan 9:14. Anak-anakku sudah selesai semua mengerjakan pretest?
Oke, terima kasih. Bagus sekali. Kalian sudah disiplin waktu. Oke, selanjutnya. Bapak punya satu berita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita baca terlebih dahulu berita yang Bapak tampilkan. Bapak berikan waktu dulu kalian untuk membaca 2 menit. Silakan, mohon dibaca dulu beritanya. Sudah selesai anak-anakku? Oke. Yang seperti kita tadi baca bahwasanya berita di depan, ada berita yang menyebutkan bahkan sudah terjadi kenaikan tarif listrik per 1 Juli 2022 dan bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita di Jawa Barat. Tarif listrik walaupun dari beritanya tahun 2022, tapi ketika bulan Maret dan bulan Juli kemarin ada berita yang menyebutkan bakal ada terjadi kenaikan tarif listrik kembali. Artinya ternyata kenaikan listrik ini bertahap sama seperti kenaikan BBM, bahan bakar minyak. Listrik ini akan lambat laun akan semakin mahal. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membuat yang pertama kita buat dulu rumusan masalah. Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya terlebih dahulu? Silakan Irma. Izin Pak, Silakan. bagaimana solusi agar tagihan listrik bulanan tidak membengkak karena kenaikan tarif listrik? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Irma. Bagus Irma. Dari rumusan masalah ataupun bagaimana menyusun rumusan masalah terlebih dahulu dari berita yang tadi kita baca, ternyata bagaimana cara kita menghemat pengeluaran listrik agar kita bisa membayar listriknya tidak terlalu mahal karena tadi ada kenaikan tarif listrik. Yang kedua, bagaimana solusi agar tagihan listrik kita tidak semakin besar. Kumaha carana nanti kita dalami dengan cara kita melakukan penyelidikan di kelompok masing-masing. Nah, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang terdiri, ada yang dari 4 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Nah, anak-anakku sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, sekarang mohon perwakilan dari setiap kelompok. Silakan maju ke depan untuk Bapak berikan LKPD dan bahan ajar yang perlu kalian baca. Silakan. Oke. Oke. Tahap pertama, Bapak persilahkan untuk kalian membaca dulu bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Kalau tidak salah sekitar 5 halaman. Mohon dibaca dalam waktu 10 menit. Silahkan. Bapak berikan waktu untuk membaca dulu dalam kurun waktu 5 menit.
Waktu membaca masih 3 menit lagi. Kayak anak-anakku waktu membacanya 1 menit lagi.
Oke, mohon perhatian anak-anakku. Waktu membacanya sudah selesai karena biasanya kalau literasi itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama membaca, yang kedua kita menarik kesimpulan. Nah, dari bahan bacaan yang sudah Bapak share, ada beberapa rumus yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama rumus mencari energi listrik, yang dimana bunyinya atau rumusannya adalah W sama dengan, di mana W adalah energi listrik, satuannya adalah Joule, betul, pintar. Lalu V yang kita ketahui sebagai beda potensial atau tegangan listrik, di mana satuannya volt, V. Dan yang selanjutnya I atau kuat arus, satuannya ampere, ampere, dibacanya ampere. Lalu yang terakhir yaitu T kecil atau atau dengan kata lain waktu dalam kalau bahasa Inggrisnya second atau bahasa Indonesianya detik. Jadi harus dikonversikan ke dalam detik. Di mana rumus ini kaitannya nanti akan bersangkut paut dengan bahan bacaan nomor 4 tentang perhitungan biaya listrik rumah tangga. Tadi kan kita sudah menghitung tentang energi, betul? Nah, ada rumusan untuk menghitung biaya energi listrik, di mana kalau kita lihat di bahan bacaan, biaya sama dengan energi yang dimaksud di sini energi daya listrik, dikalikan tarif 1 kWh, dikalikan 30 hari. Maksudnya di sini tarif 1 kWh, karena tiap-tiap daya listrik tiap rumah kan itu berbeda-beda. Ada yang dayanya 450 volt ampere, atau kalian biasa mendengarkan 1 paket. Ada yang 2 paket. 2 paket itu berapa? Ada yang tahu? Joko? Volt ampere atau watt. Terima kasih. Bagus sekali Joko. Dan selanjutnya tinggal ditambahkan 450 volt ampere. 1 paket, 2 paket, dan selanjutnya. Ternyata masing-masing paket itu ada tarifnya. Dan dikalikan 30 hari. 30 hari ini yang dimaksudkan 30 hari adalah biaya listrik sebulan. Karena 1 bulan rata-rata 30 hari, kita ambil yang 30 hari. Itu. Dan yang selanjutnya, silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya masing-masing. Sudah menerima semuanya? Oke, siap. Di halaman pertama, mohon anak-anakku isi dengan anggota kelompoknya masing-masing dan kelasnya. Lalu kita beranjak ke halaman kedua. Bapak berikan tata cara pengerjaannya terlebih dahulu, biar nanti anak-anakku bisa mengisi dengan efektif. Oke, kita beranjak ke halaman kedua terlebih dahulu. Setelah kalian tadi sudah membaca berita yang tadi Bapak tampilkan, ada juga di LKPD-nya. Lalu kalian silakan dari masalah tersebut, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian ketika setelah membaca berita tersebut. Lalu, buatlah hipotesis sementara. Ada hipotesis 0, ada hipotesis sementaranya.
Lalu di halaman selanjutnya, halaman ketiga gitu ya, untuk kegiatan kedua kita akan melakukan penyelidikan di mana kita akan menghitung biaya listrik bulanan dikira-kira terlebih dahulu. Nanti hasil perhitungannya kita bandingkan dengan struk listrik yang sudah kalian bawa. Dengan cara kalian isi terlebih dahulu tabel nomor 1. Tabel pilih satu dari anggota kalian, rumah punya siapa yang akan dihitung listrik bulanannya, yang sudah bawa struk listrik. Lalu silakan tuliskan berapa daya listrik yang ada di rumah orang tersebut. Satu paket berarti 450 volt ampere, dua paket tadi 900 dan seterusnya. Lalu silakan dicentang. Nah, di sini mohon perhatian, anak-anakku bisa lihat ada tarif per kWh untuk setiap paket. Ya. Di sini 900 watt atau 900 volt ampere, biaya listriknya per kWh-nya 1352 dan seterusnya. Lalu, apabila anak-anakku menggunakan pulsa listrik yang menggunakan token, kalian boleh tuliskan total pengeluaran tiap bulan berapa dengan mengira-ngira, karena biasanya nggak mesti habis 1 bulan ya kalau token listrik. Lalu cara menghitungnya untuk yang token listrik dengan cara harga tokennya bagi 3% harga token, lalu kali tarif listrik sesuai dengan daya listrik besaran kWh-nya yang ini. Harga token bagi dulu 3% harga token. Lalu yang paling penting bagian tabel di halaman selanjutnya. Di tabel yang pertama, silakan kalian tuliskan barang elektronik apa saja yang ada di rumah kalian. Yang ada TV, ada lampu, terus ada kulkas, ada hair dryer, ada setrika, mesin cuci, dan semuanya. Termasuk kalau ada yang punya mesin sanyo, kalian nyebutnya, penyedot air. Nah, silakan ditulis. Lalu jumlahnya jangan lupa ditulis juga. Siapa tahu ada yang satu rumah TV-nya 2, 3, dan otomatis akan lebih mahal. Lampu sudah otomatis banyak, pasti kalau lampu. Lalu daya listrik tiap barang elektronik, Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk tiap-tiap alat elektronik, dilihat bagian belakang alat elektroniknya. Di situ ada daya, dituliskannya berapa watt. Silahkan. Lalu selanjutnya lama pemakaian dalam sehari. Misal Bapak kasih contoh lampu. Lampu misal di rumah Bapak itu dinyalakan jam 5 pagi, dimatikan jam 5 pagi pula. Berarti pemakaiannya 12 jam dalam sehari. Dan lampu pun biasanya ada spesifikasinya masing-masing. Ada yang lampu 10 watt, ada yang 15 watt, ada yang di ruang tengah yang besar seruangan kelas ini 25 watt misal. Itu juga harus spesifik. Lalu setelah itu tinggal dikalikan dari jumlah. Tadi kan rumus dari perhitungan biaya listrik itu energi tarif 1 kWh kali 30 hari. Ini jumlah barangnya, dikalikan daya listriknya, lalu dikalikan lama pemakaiannya. Nanti dapat energi listrik watt hour-nya. Oke, daya listrik kali jumlah kali lama pemakaian. Setelah itu nanti dibagi 1000, hasil perkaliannya dibagi 1000, dapat kWh. kWh itu singkatan dari kilowatt hour. Setelah itu dikalikan dengan biaya listrik yang tadi di lembar sebelumnya.
nanti dapat biaya tiap alat elektronik berapa di sini. Setelah itu silakan boleh ngerjakan yang bagian bawah. Pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Oke? Seperti itu. Terima kasih. Silakan mulai mengerjakan untuk LKPD. Bapak berikan waktu 20 menit. Sembari Bapak berkeliling untuk mengamati dan mengobservasi kalian. Silakan. Mulai dari yang awal yang mengerjakan, boleh dibagi-bagi, satu orang mengisi kelompok dan anggotanya, yang satu boleh mulai menghitung, dibagi-bagi. Sebelas jam. Oke. Lampu 11 jam. 6 buah, lalu daya lampunya berapa watt? Ada yang 10, ada yang 15 rata-rata. 10? Silahkan. Coba 10. 10 W. Nah, 6 dikalikan 10, 60 kali 11. Boleh menggunakan kalkulator smartphone. 660. 660 kalau nggak salah. 6 kali 11 itu 66. 66 kali 10, 660. Iya. 6 kali 11 kan 66. 66 kali 10, 660. 60 kali 11 jadi 660. Kan? Oke. Di sini ditulis 660. Oke. Nah, yang ini energi listrik kWh karena kilo. Karena kilo itu dibagi 1000. Oleh karena itu 660 bagi 1000 berarti 0,66. Oke. Sekarang yang ini yang pakainya menggunakan 900. Berarti 0,66 kali 900. Bukan. Bukan kali 900. Kali harganya ini 1352. 300 berarti berapa? 892. Oke. Silahkan boleh ditulis. 800, Oke, berarti gini. Kalian dalam sehari menggunakan 10 lampu, biaya nanti 892 rupiah. Ya, kurang dari 1000 ya. Murah nggak? Murah banget. Apalagi yang cuma satu paket tuh harusnya ada di sini. Harganya tuh di bawah 1000. Coba kalian hitung, searching dulu. Ada yang searching satu paket tuh berapa biayanya? Kalau nggak salah sekitar 400 rupiah. Coba kali 400, 0,66 kali 400 rupiah. 400. 400 berapa? Berarti biaya untuk 6 lampu 11 jam itu cuma 264 rupiah. Minta 500 aja. Iya. Kuota mau beda jauh ya. Oke. TV 1. Dayanya yang punya kalian TV tabung, TV LCD. LCD yang mau dihitung. LCD itu biasanya lebih kecil dayanya, paling cuma 60 watt. Tulis 60 watt. W. Nanti. Terus selama pemakaian sehari nonton TV seberapa jam? 2 jam? Sebentar, Bang. 5 jam. Sok 5 jam. Nah, udah? Kalau sudah, cara mengerjakannya adalah ini 1 ya. 1 kali 60. 60 kali 5. 300.
Nah, ini kan baru WH, watt hour. Nah, ini dirubah menjadi kWh. kWh itu kilowatt hour. Berarti bagi 1000. Berapa? 300 bagi 1000. 0,3 anak. Nah, kantun salah jengna. Lihat, kalian milih yang ini berapa paket? Yang 2 paket. 900 watt ya. Nah, berarti kalian gunakannya yang ini. 1352. Berarti 0,3 kali 1352. Berapa? 405,6. Di sini RP 405,2,6. Nah, berarti gini anak-anakku. Berarti kalian nonton TV TV LCD selama 5 jam kalian teh biayana teh Rp405. Teh aya 500 acan. Dan bahkan ini teh baru yang 900. Harganya mahal 1352. Nanti kalian boleh hitung dulu dengan punya kalian dulu. Lalu nanti kalikannya jangan 1352 kali 400. Yang 400 watt itu biayanya sekitar Rp400. Nah, kalikan. Coba harganya jadi berapa? Ada kendala? Oke. Lampu jumlahnya 2, daya listriknya 10 watt, ininya 5 jam. 5 kali 2 10, 10 kali 20, 200. Kebalik. Cool. Ini kan jadi cara mengerjakannya adalah yang jumlah elektroniknya dikalikan daya elektronik. Ini 20 watt, 10 watt. 20. 22 kali 20, 40. Lalu dikalikan dengan lama pemakaiannya. 40 kali 5, 200. 40 kali 5, 200 ya, betul ya. 40 kali 5, 200. Berarti di sini ditulisnya 200. 200 watt hour. Oke. 200. Apa-apa? Yang bawah. Nah, yang bawah mah udah kering. 200. Lalu ini kan kalau anak-anakku baca energi listrik WH. WH itu watt hour. Watt tapi di dalam satuan jam, hour. Hour teh bahasa Inggris jam. Lalu di sini kWh. kWh teh nu sering dianggo di ieu listrik PLN. Maksudna teh kilowatt hour. Kilo teh 1000. Berarti tina WH karena kWh. 200 bagi 1000. Berapa? 0,2. 0,2. Teras di salah juga Bapak ning ieu biaya per hari kumaha maksudna? Biaya per hari teh dengan tadi yang perhitungan nomor 4 gini. Yang energi kali biaya tiap 1 kWh. Energina tos dapat 0,2 kantun biayana di pali anu dieu. Tah, pami 900 volt ampere 1352 kantun 0,2 kali 1352. Cobi kalkulator. 0,2 kali 1352. Sabaraha? 270. Boleh sok diserat. 270,4. Payunana rupiah Rp. Nah, ternyata kami nganggo lampu TL anu dayana 20 watt, agungnya 20 watt, gede pisan. TL teh kumaha? Anu tabung panjang. Nu panjangnya 2 ya. 2 itu teh kami nganggona 5 jam, biaya penggunaannya adalah Rp270,4 selama 5 jam. Tapi ini itu untuk 2 paket. Karena di kita itu kebanyakan 1 paket, Bapak
lupa belum menuliskan kalau yang satu paket itu ada yang subsidi. Subsidi itu dapat tiap KWH-nya itu Rp400 sekitarannya, ada yang 300 sekian, ada yang 400. Kita ambil yang umum. Misal, cobi ku Joko kosongkan lagi 0,2 kali Rp400. Berapa biayanya? 80. Pernah ninggal uang besarannya 80 perak deh. Nah, itu biaya listrik untuk 2 lampu ini 80 perak. Kecil banget. Makanya ketika kalian bayar bulanan, ada yang cuma 30.000, ada yang 20.000. Berarti maksudnya teh sehari teh 1.000. Sehari 1.000 itu digunakan untuk apa aja? Nah, nanti kita cari di situ. Makanya yuk cuma 80 perak acan sanesna. Nah, sanesna mangga. Cobi ya. Silakan. Ada kesulitan anak-anak? Pak, 100 kagetan teh. Nah, Jadi ngambil nate kan 1.300 watt. naon? 100 gitu kan cara menghitung pada sebesar harga token itu 100.000 berarti kita dikali Dibagi? Dibagi berarti dibagi 3%. Ya, 3% harga token teh maksudnya teh kieu 0,3 dikali berapa 100.000 ya? Berarti 30.000. Berarti 100.000 bagi 30.000. Sok, nggak apa-apa. 100.000 bagi 30.000. 3.000 ambil ngawe Pak lempeng we. Boleh 3.000 we. Boleh. 3 koma ini mah bager. Sami seperti 10 bagi 3 ini teh. Bagi. Iya, ini 3,333 size 3.000. Oh, berarti 3,333 kali 1.350. 1.444 kali tarif listrik sesuai dengan daya listrik. Saha eta Ripa? Itu 3,33 kali 1.444,70. Jantan? Udah, maafkan. Rp4.810. Nggak boleh diserat. Itu biaya untuk setiap KWH-nya ya. Oke, dah eta heula disimpen. Ras salajengna ngisi nu ieu TV, jumlah TV dalam serumah sabaraha? 1 2 3. Gaduh sabaraha TV sabumi? 1. Seratna 1 berarti. Jadi nanti pas presentasi cuma membacakan hasil penyelidikan kami dari mengerjakan ini. Kami memiliki alat elektronik di rumah kami sekian, terus jumlahnya sekian. Lalu dari perhitungan kami disebutkan nggak usah diceritakan yang ini. Langsung hasilnya berapa biaya. Terus ini kan nanti dikalikan 30, ini baru sehari. Nanti di sini tadi ujung total sehari. Terus nanti teh kalikan 30 berapa? Kayak 30. Daya listriknya TV-nya TV apa? LCD apa tabung? Tabung tenu agung kepengker, LCD manu ipis. Tabung mah lumayan 100 watt. 100 watt. Sadinten nonton TV seberapa jam?
Sadinten nonton TV seberapa jam? 3, genep, 6. Sok. Serat. 6. Teras pami salajengna teh energi listrik, sedangkan energi teh V kali I kali T. V berarti voltase kali I dapat daya ini atau 100 watt. Teras kalikan T kalikan jamna. Berarti hiji kali 100. 100 kali 6? 600. Di situnya 600. Teras iya teh tapi KWH masa di dia teh ini baru watt hour. Watt di dalam satuan jam, H teh hour, jam dibacana hour. Terus KWH di sini teh kilowatt hour. Kilo teh berarti ribu. Berarti 600 bagi 1000. 0, kantun di sini teh biaya per hari. Kumaha ngitung biaya per hari teh? Biaya per hari teh tadi di halaman 4. Nah, biaya sebenarnya energi pas saya kali tarif 1 kWh nganggo nu 1444. Mangga. Kali mana? Koma 866. 82. Oh, ternyata nganggo TV anu tabung ieu teh salami genep jam ternyata biayana teh Rp866 satu alat elektronik saja. Acan nu sanesna mangga dihitung sanesna. Ada kesusahan? Lampu, setrika listrik, televisi, kipas angin, apalagi sanyo kegaduh, mesin cuci gaduh. Pami ieu biaya per harinya itu 4.718. Wah, mahal banget ya. Yang paling gede itu televisi 200 watt. Setrika 250 watt. Televisinya 200 watt, yakin? TV nu kumaha? TV tabung, nu sabarain gede bangetnya. Kalau televisi mah biasanya rata-rata kalau yang tabung emang agung dayana, tapi kalau anu kalian nu ipis itu aya LCD, aya LED. LCD lumayan kecil. Cuma paling kalau yang 32 inch sekitar 80 watt. Kalau yang LED sekitar 60 watt. Tapi nggak apa-apa kalau emang segini. 4.718 dikalikan dengan, berarti ini tinggal ditulis ulang di dia, kan sadinten 4.718. Kalikan 30 sabraha. Gimana nu KWH din? Nu KWH nu ieu kalikan 30 dapatnya di dia misina. Berdasarkan dengan biaya rekening yang harus dibayarkan dalam 1 hari sebesar, ini nu di dia. Oh iya nu KWH nu ieu anu KWH ieu nya. Nu 3,49 ieu. Nu ieu nu kali 30 nya. Nu ieu biaya sehari nu ieu nu kali 30. Pami di struk pembayaran kalian misal berapa? Terus bandingkan hasil data penyelidikan punya kalian ieu sareng strukna bener teh ya. Ada kendala dalam mengisi? Oke. Sanyo 125 kali 1 jam 125 betul? Wah, pinter. Iya, benar. Sudah benar cara mengerjakannya. Terus betul juga hasilnya. Betul. Dibagi 1000 betul. 500 kantun bagi 1000 berarti 0,5. Terus hasil ini kantun dikalikan. Anu di dia kalian milih yang berapa watt?
900 watt, 1300, 3500. Asal 800 paling banyak. Nah, kantun yang 0,125 ini kali biaya 1352. Nanti keluar biaya per harinya berapa rupiah. Gitu doang. Terus salah jenang kayak tas dijumlahkan. Terus kayak presentasinya cuma membacakan dari kelompok kami menggunakan perhitungan listrik punya siapa. Misal sakit. Terus kami atos didinya teh totalnya harganya berapa? Mangga. Mau ke WC? Mangga. Ketiasa mah dibantas ku bapak be. Yuk. Kalkulator ada? Upload, nanggung. Ini jantan 0,5, ini 4,8, ini 0,3, 0,45, 30, 10 watt 3 jam 0,03, ini 30 deh 0,03, ini 100 kali berapa 7 jam kali 30, 7 kali 3 2 hiji 200, 7 kali 100 700 ini teh berarti 0,7 kantun iya dikalikan heula 0,169 sok ada cepetnya sok ke bawah mangga deh bios pinggir ka dia deh. Oke, waktu mengerjakannya tinggal 3 menit lagi anak-anakku. Kenapa? Enggak harus. Betul. Silakan. Pembayaran listrik yang melonjak yang listriknya. Atau mahal ya. Kenaikan tarif BRI akan berdampak pada kenaikan tagihan listrik. Bagaimana cara agar tagihan listrik tidak terlalu besar? Tidak menyalakan alat elektronik Apabila tidak dipakai. Menyalakan alat elektronik. Sudah ya, siap ya? 3 menit lagi berarti siap. Tinggal kesimpulan. Udah siap? Setrika. Waktu mengerjakannya tinggal 1 menit lagi.
Berapa harganya? Coba lihat kan ini tehnya 22.000 per bulan. Tapi pas kita hitung kan ini per hari 2.674,02. Nah, tapi kami dikalikan ke 30 hari jadi 60 79 juta. Iya. Kan kalau ini membuat yang 2 paket. Kalau di rumah kalian rata-rata 1 paket. Kalau untuk membuktikan kalian bisa tanya ke Bapak biasanya yang paling paham tentang listrik di rumah. Bapak, kami di rumah kita tuh berapa paket? Sepaket, berarti 450. 450 kalau nggak salah 300 sekian atau 400. Tapi rata-rata 400. Kita gunakan aja yang 400 misalnya. Sadinten totalnya berapa KWH? Udah ditotalkan belum? Pakai yang KWH dulu. Dalam 1 bulan 91,2. Coba 91,2 kali 400 rupiah. 91,2 Kali 400. 36.400. 80. Berarti ada lagi yang si biaya ininya teh terlalu mahal. Lihat. Sanyo 125 watt. 1 jam penggunaannya. Ya. Soalnya 1 kali kalian tuh bingung Pak. Ya. Sebenarnya itu 30 menit tapi bingungnya karena Nggak apa-apa. Kalikan 0,5 30 menit teh. Bapak di 1 jam kan berapa? Enggak, berarti yang ini kan termasuknya dayana ageng. Ya. Ini setengah jam paling. Rice cooker juga rata-rata mah setengah jam doang manasinya. Dan juga rata-rata nggak 300 watt. Setrika juga nggak 300 watt, gede banget. Biasanya nggak 300 watt. Untuk membuktikannya, coba lihat setrikanya punya kita masing-masing. Kalau setrika mah bagian buntut nak biasa nama, bagian bawah nak pengkerna teh. Wah, aya sabaraha watt we pengkerna teh. 0,5 jam. Setrika paling 100-an, 160. Soalnya ini teh kan tiap harinya karena satu kali jatuh kita tadi bagi 7 ya teh. Betul. 0,5. Betul, pintar. Terus yang HP makan K2 kecil. HP mah paling 5 volt 2 ampere 10 watt, minta 15 watt. Enggak apa-apa. 15. So, rata-rata mah segitu. Rice cooker enggak sekitar 300, yang 100-an juga. 100. 0,5 jam. Oke, anak-anakku, karena waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Tadi Bapak sudah melihat tiap kelompok masing-masing dari kalian. Bapak juga sudah menilai dari keterampilan dan kontribusi kalian di dalam kelompok. Bapak minta tolong untuk kelompok 4. Kelompoknya Joko dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil kerjaan kelompok 4. Untuknya kami persilahkan. Persiapan kelompok 3 ICT dan kawan-kawan. Nur Aini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Devin yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Devia Senima
langsung ke bagian tabelnya biar lebih efektif. Tabelnya aja kan. Yang pertama, besar daya listrik yang digunakan di rumah sebesar 900 MA. Dan yang kedua, kita menggunakan daya listrik 900 ini. Dan untuk tabelnya, nama barang elektronik. Yang pertama, lampu TL, jumlahnya ada 2. Daya listrik barang elektronik 20 watt, lama pemakaian perharinya 5 jam, energi listrik KWH-nya 200, energi listrik KWH-nya 0,2, biaya perharinya 270,4. Yang kedua, lampu ini. Oke, kamu presentasi biar kalian lebih cepat presentasinya. Cuma bacakan dulu pilihannya berapa 1300, terus langsung ke dia. Iya, langsung ke dia. Barang nanaon wae, terus langsungnya biaya listriknya tina sehari teh berapa. Terus kalian teh sebatkan di dia sebulannya berapa. Sok, terus langsung kena kesimpulan nih. Banyak baca kesimpulan nu halaman kedua. Kesimpulan tuh. Energi listriknya 2000, energi listrik KWH-nya 2, biaya perharinya 2704. Kipas angin jumlahnya ada 1, daya listrik barang elektroniknya 10, lama pemakaian perharinya hanya menggunakan alat energi listriknya 40, energi listrik KWH-nya 0,04, biaya perharinya 54,2 sesuai kebutuhan. Dan untuk totalnya dan mematikan alat elektronik apabila tidak digunakan. 18,48 per hari. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mira. Baik, kenaikan tarif biaya listrik akan berakibat pada kenaikan tagihan listrik. Bagaimana cara agar tagihan listrik tidak terlalu besar? Sebutkan upaya yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan cara pemakaiannya teratur dan tidak menyalakan alat elektronik jika tidak dipakai. Baik, di sini ada kesimpulan. Langsung saja. Kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui pembayaran listrik per hari dan per bulan. Agar pembayarannya tidak melonjak, kita harus bisa mengatur cara pemakaian alat-alat elektronik. Mungkin presentasi kami dicukupkan sekian. Semoga ilmu hari ini menjadi cahaya bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin.